dan Parlementaria. Suara Bupati dan Parlementaria. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Handai Tolan masih mendengarkan Suara Bupati dan Parlementaria. Saat ini sudah bersama Andri di Tangerang Radio di studio 91 FM dari Kecamatan Mekarbaru. Pak Camat Mekarbaru, Pak Miftah Surito, SSTP MM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini Pak Camat udah standby di studio dari jam 8-an Pak ya? Ya. Kurang lebih di jam 8 udah di Gedung Bupati. Sebelumnya Andri mau ucapin minal aidin wal faizin dulu nih Pak Camat. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Ini ngomong-ngomong libur lebaran udah kemana aja nih Pak Camat nih? Ya, keliling-keliling wilayah sama sempat keluar kota juga ke Garut. Sempat keluar ke Garut. Mertua. Ya. Oh luar biasa. Berarti tetap monitoring Kecamatan Mekarbaru Pak ya, untuk kondusivitas agar lebih terjaga. Baik, luar biasa. Dan Handai Tolan pada kesempatan pagi ini Andri bersama Camat Mekarbaru Pak Miftah. Andri boleh sebut Pak Miftah ya atau Pak Camat nantinya. Ini tentang rencana program 2023 Kecamatan Mekarbaru. Ini progresnya di tahun ini sudah mulai masuk bulan keempat akhir ya Pak. Udah ada beberapa rencana program yang sudah dikerjakan atau memang masih rencana ini Pak? Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke triwulan kedua. Ya. Di triwulan pertama kita kecamatan kedua yang penyerapan tertinggi. Kecamatan kedua dengan penyerapan tertinggi luar biasa. Kecamatan Curug kita dengan angka 95% lebih. 95%? Iya. Angka serapan anggaran ya Pak ya? Iya, alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan memang banyak kegiatan fisik di triwulan pertama ini. Baik di luar atau di wilayah maupun di internal lingkup pemerintahan Kecamatan Mekarbaru. Baik, fokus untuk tahun ini Kecamatan Mekarbaru ingin melanjutkan program yang sebelumnya atau memang ada program-program baru nih Pak Camat? Ya, memang di samping kita menyempurnakan program sebelumnya, juga kita merintis program-program baru. Seperti kita ketahui banyak kondisi infrastruktur yang perlu pemeliharaan, perbaikan, juga peningkatan. Intinya seperti itu. Baik, berarti memang ada pemeliharaan, peningkatan infrastruktur khususnya untuk mobilisasi masyarakat Mekarbaru ya Pak Camat. Dan untuk Kecamatan Mekarbaru sendiri ini kan memang terhitung mungkin kecamatan baru ya Pak Camat setelah pemekaran dari Kecamatan Keronjo ya. Keronjo kita 2007. 2007, baik. Ini pemekaran dari Kecamatan Keronjo, ada Kecamatan Mekarbaru, Handai Tolan, dan tentunya di setiap kecamatan ini kan punya potensi-potensi tersendiri begitu Pak. Ada beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang yang punya industrial sepatu gitu ya. Ada juga khusus untuk perusahaan. Untuk Kecamatan Mekarbaru sendiri yang potensial ini UMKM atau seperti apa nih Pak Camat? Ya, kita secara geografis Kecamatan Mekarbaru ini sebagian besar hampir 97% ya, itu lahan pertanian. Lahan pertanian, ya, baik. kita ini menjadi lumbung padi Kabupaten Tangerang khususnya dan juga Provinsi Banten. Baik. Di samping pertanian yang didominasi oleh tanaman padi, di Mekarbaru juga ada sebagian masyarakat yang beternak. Jadi ada peternakan rakyat ya, skala menengah ke bawah. Baik. Walaupun ada satu cukup besar juga. Samping itu juga ada, karena kita juga secara geografis berada di wilayah pesisir utara Tangerang, ada juga sebagian masyarakat yang berusaha di bidang perikanan. Baik udang maupun bandeng. Samping ada profesi lain seperti UMKM, ada juga home industry, dan juga buruh ya.
mungkin itu. Baik, berarti memang yang terbanyak adalah sektor pertanian ya. Di atas 90% masyarakat banyak yang berprofesi sebagai petani di sana. Dan juga ada beberapa persen sebagai UMKM dan juga peternak ikan, peternak hewan juga ya Pak ya. Ayam dan bebek. Bebek ya. Oh iya betul. Terkenalnya di sana kulinerannya bebek sih Pak Camat. Ya, makanan khasnya itu gerem asem bebek. Waduh. Itu harus dicoba kalau datang ke Kecamatan Mekar Baru. Kita tunggu ya. Iya, itu dia Pak. Karena setiap kecamatan kan pasti punya makanan khas. Kalau kemarin sama Pak Camat Keronjo itu diajaknya kulineran ikan manyung. Oh iya. Iya. Emang sudah sampai lingkup nasional itu. Iya betul. Itu bener-bener direkomendasiin banget. Kalau datang harus cobain. Kalau di Mekar Baru tadi adalah gerem asem bebek. Wah, ini luar biasa loh Handetolan. Perlu dicoba untuk teman-teman yang hendak ke Kecamatan Mekar Baru ya. Dan selain itu Pak Camat, untuk sektor dari perkembangan infrastruktur yang tadi Pak Camat bahas, apakah ada penambahan atau memang hanya pemeliharaan saja di tahun ini? Ya, karena memang sesuai dengan Perbub ya, Perbub pelimpahan kewenangan terkait infrastruktur, kita hanya mempunyai kewenangan pemeliharaan, jadi tidak ada pembangunan. Oh, tidak ada pembangunan. Ya, kita hanya memelihara, memperbaiki fasilitas infrastruktur yang memang rusak atau perlu perbaikan, seperti jalan, saluran, jembatan maupun tanggul penahan tanah. Ya, karena memang di pesisir ya Pak ya. Iya. Banyak yang harus diperhatikan selain jalan, itu dia. Irigasi ya, betul. Karena kan memang kalau di Kecamatan Mekar Baru sendiri kan memang di pesisir ya Pak ya. Jadi irigasi harus diperhatikan oleh kecamatan dan melakukan pemeliharaan. Selain itu nanti rencana 2023 ini apa saja yang akan dilakukan oleh Kecamatan Mekar Baru? Untuk 2023 kita mendukung 2 misi. Emang untuk kecamatan itu mendukung 2 misi Pak Bupati, yaitu meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat menuju masyarakat yang religius. Baik. Misi kedua, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Untuk program kegiatan yang akan kita laksanakan terdiri dari pertama, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Program kedua, penunjang urusan pemerintahan daerah. Yang ketiga, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Yang keempat, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan kelima, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, sesuai dengan tupoksi dan juga kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat. Dengan kegiatan sekitar 10 kegiatan. Yang pertama, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, administrasi keuangan perangkat daerah. Yang keempat, administrasi umum perangkat daerah. Ini terkait dengan operasional kecamatan. Kemudian juga termasuk penyediaan jasa penunjang urusan daerah. Terkait dengan operasional juga listrik dan air dan telekomunikasi. Kemudian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah. Kemudian fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Karena memang kita juga punya dilimpahkan kewenangan untuk memfasilitasi dan juga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Yang kebetulan Kecamatan Mekar Baru membawahi atau mempunyai 8 desa. 8 desa, baik. Iya. Kemudian kalau untuk ketentraman dan ketertiban umum sendiri di Kecamatan Mekar Baru ini seperti apa Pak kondusivitasnya? Alhamdulillah, penduduk Kecamatan Mekar Baru itu memang
homogen ya, baik dari suku maupun agama. Jadi terkait dengan gangguan terhadap ini agak berkurang karena memang konfliknya sedikit ya. Baik. Karena homogen tadi. Alhamdulillah, sehingga kita hanya melakukan pengawasan ataupun patroli rutin, terutama ketika kemarin COVID ya, pandemi, kita lebih banyak patroli wilayah, walaupun memang ada juga keluhan-keluhan masyarakat terkait gangguan terantip. Ya, meskipun kondusif, tapi pihak kecamatan tetap melakukan kontrol dan juga patroli ya. Patroli dan rapat koordinasi dengan Porkopimcam dan Unsur TNI Polri. Baik. Monggo Pak, dilanjut program 2023-nya. Ya, kemudian kegiatan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kemudian kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. Kemudian kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Nah, ini tadi terkait dengan pemeliharaan infrastruktur. Kemudian koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Baik. Nah, di sini pemberdayaan ini memang cukup banyak yang kita fasilitasi, mulai dari PKK, kelompok pemuda, kemudian organisasi olahraga, lembaga Kabupaten Tangerang Sehat, kemudian juga penyelenggaraan HUT RI dan juga UMKM. Nah, ini kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan termasuk TTG. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Betul. 2023 kita dapat juara pertama. Wow, ya, ini apa inovasinya Pak? TTG, inovasinya adalah tabela kembar. Tabela kembar? Iya. Oke. Tanam benih langsung Kecamatan Mekar Baru. Tanam benih langsung Kecamatan Mekar Baru. Kecamatan Mekar Baru. Atau tabela kembar. Nah, ini karya petani. Karena tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, sebagian besar masyarakat wilayah Kecamatan Mekar Baru adalah pertanian. Jadi alhamdulillah banyak ide-ide kreatif dari para petani. Salah satunya itu semacam alat untuk menanam benih secara langsung tanpa pembibitan. Wow. Itu yang diciptakan oleh masyarakat atau petani Kecamatan Mekar Baru. Makanya kita sebut tabela kembar. Tabela kembar. Alhamdulillah. Juara umum Pak ya? Dapat juara satu dan kita akan lanjut di kompetisi tingkat provinsi. Wow. Di bulan Mei. Semoga nanti next step-nya ke nasional nih Pak. Amin. Mudah-mudahan. Karena memang pembinaan dari Kecamatan Mekar Baru juga ikut mendampingi gitu Pak ya. Iya. Aspirasi dari masyarakat ditampung, punya inovasi ataupun kreativitas. Iya. Pihak Kecamatan Mekar Baru siap ya Pak ya, kita dampingi untuk pendampingan dan kita dukung itu yang paling penting. Dan kita juga mengajukan ke pihak Pemkab untuk penganggaran pengembangannya, karena memang ide-ide kreatif itu mungkin sangat perlu dikembangkan ya betul gitu. Apalagi kan kemarin juga Pak Bupati mengatakan untuk inovasi sebetulnya peralatannya tidak harus yang canggih dan mewah, tapi manfaatnya untuk banyak masyarakat itu yang sangat paling diutamakan begitu Pak ya. Khususnya untuk para petani ya. Bahkan banyak yang mau menggunakan itu. Walaupun sekarang cuma 2 unit kayaknya yang sudah dibuat ya. Iya, karena memang ada keterbatasan Pak ya. Anggaran. Iya betul. Tapi sangat bermanfaat ya Pak untuk para petani yang ada di Mekar Baru ya. Iya betul, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari alat tersebut, antara lain efisiensi anggaran nandur nanam mundur ya. Kan yang konvensional itu kita bayar orang ya. Betul. Bayar orang, beberapa orang untuk menanam benih bibit padi. Bibit padi yang sudah tumbuh. Secara ramai-ramai nanam mundur, disebut nandur ya, nanamnya mundur misalnya. Kalau maju keinjak lah. Waduh, rusak itu Pak ya. Itu bayar
kuli nanam Iya. itu sekitar 2 Oh, juta lumayan sampai itu, 3 Pak. juta. Lumayan ya, betul. Satu kotak Satu petak ya. atau 1 hektar. Wow. Hmm. Dengan menggunakan alat itu? Dengan alat itu ya gratis kita. Oh iya. Pakai alat itu kita langsung dari benih biji padi kita jatuhkan ke posisi-posisi yang sudah kita tentukan. Dia tumbuh di situ, besar di situ tanpa ada pemindahan bibit. Wow. Nah, jadi sangat efisien tidak ya. Stres. Padinya tidak stres. Hasilnya bagus. Anaknya banyak, bulirnya banyak. Dan para petani nggak encok, Pak. Iya. Punggung sakit ya. Karena kan bungkuk ya. Nandur itu kan bungkuk. Iya. Itu kan ada segi dari ergonominya juga untuk tubuh kan, untuk kesehatan juga. Iya, nggak membungkuk. Betul. Repot itu, Pak. Nanti nyampe rumah malah minta dipijit ya. Sakit pinggang. Tapi dengan inovasi yang dari masyarakat Mekarbaru temukan dan bikin, ini bisa menghindari dari sakit punggung ya, dan pinggang. Efisiensi ya, sakit pinggang, betul. Ini masih ada 2 unit, Pak. Mungkin kedepannya akan ada unit lainnya. Sudah mengajukan ke Bapeda untuk mohon penambahan anggaran. Semacam membuat bengkel perakitan. Oh iya, betul. Jadi bisa berdayakan juga ya masyarakat sekitar ya. Memang alat ini pun dari strukturnya tidak mahal. Menggunakan bekas botol pupuk ya. Oh, begitu. Jadi sampah yang kita manfaatkan daur ulang, juga, Pak ya. Betul. Bekas botol plastik dari pupuk cair itu. Kemudian juga ada besi, ada tali, ada bekas kaleng cat. Iya. Gitu. Ya mungkin itu jadi nilai tambah. Bisa daur ulang sampah. Betul. Jadi produk yang bermanfaat begitu, Pak ya. Iya, dan dibutuhkan petani. Apalagi Kecamatan Mekarbaru yang tadi Pak Camat bilang lebih dari 90% adalah seorang pertanian. Betul. Makanya banyak yang antusias, berminat tuh pengen punya. Mungkin nanti bisa kecamatan-kecamatan lain order bisa ke Kecamatan Mekarbaru, Pak ya. Iya, ke petaninya. Petaninya langsung, Pak. Kita kan nggak bisa usaha. Benar nggak boleh. Dibantu aja lah ya. Bantu dari segi penjualannya. Baik. Kalau untuk inovasi tadi jadi juara 1, Pak ya. Iya, di untuk TTG. Lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Tangerang 2023. Nantinya juga mungkin di provinsi ya. Ya, kita akan kompetisi di tingkat provinsi. Ya, mohon doanya, dukungannya. Mudah-mudahan bisa tahun ini, Pak, juara. Tahun ini. Tahun ini di bulan Mei. Bulan ini. Oke. Bentar lagi. Hitungan hari ya, Pak ya. Iya. Oke. Kita dukung masyarakat Kabupaten Tangerang ya, semoga jadi juara umum kembali dan bisa melangkah ke nasional dan bisa dikembangkan lagi, bisa dilirik oleh pihak-pihak swasta juga boleh ya, Pak ya, untuk ikut membantu nantinya ya, untuk membantunya. Semoga bisa nanti berlanjut ya, Handayatulan. Ini kita break dulu, Pak Camat. Boleh. Sambil mendengarkan sebuah lagu. Nanti kita juga bakal mendengarkan sebuah lagu dari Mekarbaru nih, Handayatulan, ada Mars Mekarbaru yang sedang kita siapkan. Jadi Handayatulan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Bupati dan Parlementaria.
Masih mengudara di 91 FM Tangerang, Radio Satu Suara untuk kearifan lokal, dan masih bersama kita Pak Camat Mekar Baru. Pak, selamat pagi menjelang siang kembali. Selamat pagi. Tadi spill dong Pak lagunya Mars Mekar Baru. Wah, ini luar biasa. Iya. Bikin semangat balik lagi kalau kata orang mah ya. Iya, betul. Move on. Move on. Berarti ini yang bikin lagu lagi masa move on ini Pak. Iya, iya. Ciptaan dari siapa ini Pak Camat? Ini ciptaan namanya Aang Junaidi. Oh, Bang Aang. Beliau ini Junaidi. sebagai sekarang ini Ketua KNPI Kecamatan Mekar Baru. Potensi pemuda Kecamatan Mekar Baru yang memang punya kreativitas. banyak ide-ide kreatif, Wow. termasuk timnya. Oke, salah satunya ini tadi ya, Ya, bikin Mars kita- untuk Kecamatan Mekar Beliau ini Baru. sudah mengeluarkan 2 kreativitas. Yang pertama Mars Kecamatan Mekar Baru. Mungkin yang baru saja kita dengarkan. Iya. Yang kedua ada batik khas Mekar Baru. Oh, ada batik khas Mekar Baru. Betul, kita launching kemarin pada saat Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Mekar Baru. Itu dari pemuda-pemuda Mekar Baru Pak ya. Betul. Kolaborasi. Apa yang menjadi ciri khas Kecamatan Mekar Baru batiknya Ya, Pak? menjadi ciri khas dalam batik Hmm. Mekar Baru ini yang pertama disebut dengan batik kembang pari. Kembang pari itu kembang padi ya. Bang Padi. Kembang padi karena melambangkan memang wilayah Kecamatan Mekar Baru ini adalah sebagian besar pertanian. Pertanian padi khususnya Pak ya. Khususnya tanaman padi. Ini- Kemudian ada dudukan Al-Quran atau rekar ya. Oh ya. Rekar namanya kalau di tempat saya itu. Alat ini untuk tak-takan Al-Quran karena Iya. memang di Mekar Baru ini potensi kori-koriahnya Ya. banyak ya. Hmm. Bahkan saya sudah mengajukan, mudah-mudahan tahun ini disetujui, Hmm. kita mengajukan anggaran untuk pengembangan kampung kori. Kampung Kori. Iya, jadi di sana ada satu desa, satu kampung di suatu desa, ya desa Cijeruk ya, Ya. katakanlah desa Cijeruk, Kecamatan Mekar Baru, ada kampung yang memang penduduknya banyak yang menjadi kori-koriah, baik tingkat kabupaten, provinsi, Wow. bahkan nasional. Luar biasa, Ya. Detolan. Kori dan Koriah, dan tentu dari pihak kecamatan juga ikut mendukung, gitu Pak Camat. Ya, tentu kita mendukung sepenuhnya. Alhamdulillah di MTQ 2023 tingkat Kabupaten Tangerang, kita dengan potensi lokalnya mendapatkan juara keempat. Wah, ini luar biasa. Iya. Apalagi di tahun ini Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah ya. Emang sebagian besar emas ya. Yang mendapatkan emas itu pasti dikirim tingkat provinsi. Wow. Kita ada 4 cabang yang mendapatkan medali emas. Dan juga di Kecamatan Mekar Baru tadi membuat inovasi yang tadi Pak ya, tempat dudukan Al-Quran. Itu batik. Oh, itu batik ah. Gambar yang ada di batik. Oh, gambar yang ada di batiknya, oke. Batik Mekar Baru, di samping dudukan Al-Quran juga ada saung atau pondok. Karena di sana memang banyak Iya. pondok pesantren. Oke. Banyak pondok pesantren yang memang terutama tadi yang mengajarkan tilawah ataupun ya yang akan menjadi koriah dan juga tahfidz. Tahfidz Quran, baik. Hafalan Quran. Sesuai dengan apa yang Bupati harapkan ya, Tangerang lebih religius. Ini keren banget nih Detolan. Berbicara mengenai organisasi kepemudaan ini, kolaborasi apa yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Mekar Baru selain yang tadi Pak Camat sampaikan ya, mulai dari Mars, lagu Kecamatan Mekar Baru, dan juga batik dari Kecamatan Mekar Baru. Untuk keterlibatan Kecamatan Mekar Baru sendiri dalam keaktifan pemuda-pemuda yang ada di Mekar Baru ini apa saja Pak Camat? Ya, alhamdulillah kita saling mendukung ya antara masyarakat dengan pemerintah, ya khususnya dari pemuda dan organisasinya. Jadi ada beberapa organisasi kepemudaan yang kita selama ini bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, seperti KNPI, Karang Taruna, kemudian juga ada PPI dan juga Pramuka, Kuarti Ranting Mekar Baru, dan juga beberapa ormas. Alhamdulillah kita
berkomunikasi bekerjasama dengan baik terkait dengan berbagai macam program-program pembangunan seperti tadi sudah banyak menelurkan aktivitas dari pemuda, dari teman-teman pemuda juga, KNPI Karang Taruna dan organisasi lain, ada juga PMI, ada Redcar, kita punya Redcar, Relawan Kebakaran, FKDM, dan juga ada JR. Apa itu Pak? JR itu jamaah ratib ya. Oh, jamaah ratib, baik. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan kolaborasi teman-teman ini kita juga membentuk media MKB namanya. Ada media MKB, media Mekar Baru. Media Mekar Baru. Kita punya podcastnya juga. Wow. Iya, dengan. Jadi ada studio podcastnya sendiri nih Pak. Ada. Oh, keren banget nih. Iya. Di Kecamatan Mekar Baru Pak. Iya. Oh, wow. Yang dikelola oleh pemuda-pemuda. Iya, seperti yang saat ini. Ya, berlangsung juga ini kita nanti bakal tampil di YouTube Pak ya? Iya, YouTube. Berarti keaktifan dari media sosial juga. Oh, iya. Ini alhamdulillah. Kita update terus, kita aktif. Di podcast juga ada tim tim kreatifnya juga. Ya seperti juga hadir pada pagi hari ini. Iya, luar biasa ini Handetolan ya. Tapi udah di-spill tuh. Lightingnya Pak. Menyusul ya, tenang ya, menyusul. Ya, alhamdulillah. Okay. Nanti bisa diakses ke YouTube-nya Kecamatan Mekar Baru. Betul, bisa dilihat. Bisa dilihat di situ. Jadi mau belajar dan kreatif. Wow. Kalau untuk Instagram dan lain sebagainya di mana nih Pak? Kalau mau diakses? Ada ya? Ada. Sama Kecamatan Mekar Baru. Ya. Alhamdulillah yang ngelola juga anak-anak muda ya. Biar up to date Pak ya. Karena kan informasi ini untuk era saat ini memang media sosial yang paling bisa dijangkau oleh banyak kalangan, khususnya anak-anak muda ya Pak ya. Iya. Jadinya kalau misalnya ada program-program kecamatan yang mungkin masyarakat dan juga pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Mekar Baru bisa langsung tahu dan juga bisa berkoordinasi langsung. Betul ya. Alhamdulillah mereka punya semangat, punya potensi, punya ide, kreativitas. Di 2 tahun berturut-turut, Mekar Baru mendapatkan juara inovasi. Wow. 2 tahun berturut-turut itu. Berturut-turut. Iya, ide kreatif dan juga karya-karya mereka yang kita dukung. Nah itu dia Pak. Ke tingkat kabupaten. Karena kan biasanya mentok di ide, tapi nggak ada sokongan dan dukungan. Jadi mereka nggak tahu nih harus melangkah kemana lagi. Nah akhirnya dari pihak Kecamatan Mekar Baru dibantu dan juga dipush untuk kita dukung sampai tingkat kabupaten, bahkan seperti TTG ini kita akan dukung sampai tingkat provinsi. Dan hasilnya jelas Pak ya. Ya alhamdulillah. Berprestasi. Kita juga ada potensi perguruan silat. Kita ada punya, alhamdulillah. Kemarin sudah diakui oleh FC, ada perguruan silat Terumbu Banten namanya. Oh iya, Anda sering lihat itu Pak? Serius. Kemarin juga kita tampilkan di acara Muslim. Oh ini di Mekar Baru ini Pak? Iya, di Mekar Baru untuk Terumbu Banten itu. Pengcap ya. Pusatnya kan ada di Serang ya. Iya, pusatnya di Serang. Cuman emang beberapa kali suka lihat di YouTube itu ternyata di Mekar dari Mekar Baru. Iya, untuk Pengcap ya. Iya. Maksudnya pengurus cabang Tangerang ini adanya di Mekar Baru. Wow. Alhamdulillah kemarin kita dukung juga sampai diakui oleh FC Kabupaten Tangerang. Wow. Karena emang sebelumnya kan belum ya. Belum terdaftar. Kalau sekarang sudah. Alhamdulillah sudah diundang kompetisi-kompetisi. Oke. Baik tingkat lokal maupun regional ya. Bahkan kemarin dari 4 pesilat yang dikirim 3 dapat emas. Wow, dapat medali emas semuanya Pak. Iya, alhamdulillah. 4 dari 3. Punya bakat, punya semangat, keinginan dan juga potensi. Karena memang banyak masyarakat yang mempunyai bakat dan juga mungkin ide-ide kreatif gitu Pak. Iya, yang mungkin belum muncul dan juga mentok nih akhirnya males gitu kan karena nggak ada dukungan dari pihak internal di beberapa kecamatan. Ya alhamdulillah di setiap kesempatan saya menyampaikan kepada para pemuda dan juga masyarakat yang memang punya ide-ide kreatif, punya semangat untuk berprestasi, silakan sampaikan ke saya gitu. Betul. Nanti kita sama-sama saya akan dukung sesuai kemampuan yang saya punya ya. Yang mudah-mudahan bisa berprestasi. Alhamdulillah selama ini kita banyak prestasi yang sudah kita dapatkan ya. Luar biasa. Dari pesilatnya,
inovasi, seni, TTG, terus juga korinya. Iya, semua aspek ya digarap semua ya. Alhamdulillah. Baik. Kalau itu dari inovasi dan juga prestasi teman-teman masyarakat dari Mekar Baru yang didukung full dan penuh oleh Pak Camat ya, selaku Kecamatan Mekar Baru. Kalau untuk kritikan atau saran dari masyarakat ini melalui apa ini Pak Camat? Masyarakat Mekar Baru bisa menyampaikan aspirasinya kepada kecamatan, bisa melalui apa saja? Oh, iya. Memang seperti yang sudah berjalan selama ini, kita juga punya media sosial. Di sana tidak hanya informasi dan juga perkembangan, pembangunan, prestasi, dan juga sebagai media pengaduan ataupun tadi keluhan dari masyarakat. Walaupun memang ada saja yang masuk keluhan-keluhan ya, karena memang kita tidak bisa sempurna semua. Betul. Ya. Dari media sosial bisa disampaikan masukan, saran, keluhan, atau bisa juga ada juga yang datang langsung. Gitu. Kita terbuka Pak ya? Oh iya. Datang langsung atau melalui surat. Di sana kita punya pos pengaduan di Trantip ya, terkait dengan gangguan Trantip. Itu bisa lewat media sosial, datang langsung ataupun nanti bisa melalui pihak dari kecamatan. Ya, bisa Mekar Baru. Di sana juga ada kita punya loket pelayanan. Di sana juga bisa, kalau memang ada pengaduan bisa disampaikan. Ya. Kalau pengaduan tentang masalah hati bisa nggak nih Pak Camat? Hati. Silakan. Habis diputusin. Kita beberapa juga menghadapi itu. Ya karena kan konseling Pak ya. Iya benar. Karena kan itu bisa, kalau anak zaman sekarang kan mikirnya aduh mental gua kena nih. Betul. Gitu. Harus curhatlah sama Pak Camat. Betul. Nih gimana nih Pak Camat? Saya terbuka dalam berbagai bidang, berbagai hal ya. Iya masuk aja gitu. Selama saya punya informasi, punya kemampuan untuk memberikan solusi, ya saya sampaikan. Bahkan di teman-teman pemuda juga, saya udah menghadapi 2 pemuda yang galau gitu ya. Iya, itu agak repot juga, karena kan sekaligus menjadi ayah dari teman-teman ini ya Pak ya. Iya betul. Ini luar biasa loh, Handetolan tim dari Pak Camat sendiri ini semuanya adalah fresh ya. Anak-anak muda semua, karena memang butuh ide-ide yang fresh juga ya Pak Camat ya. Termasuk masalah cinta ya. Iya itu dia. Ini bisa kali ya Kang Andri ikut ngapel ke sana ya. Boleh. Di sana banyak kori. Waduh. Ntar dulu deh. Kalau itu mah berkaca dulu deh. Pak Camat, ada himbauan gak nih untuk masyarakat Mekar Baru khususnya? Ajakan-ajakan untuk masyarakat Kecamatan Mekar Baru dari Pak Camat khusus lewat Tangerang Radio ini, silakan Pak. Ya. Saya menghimbau pada seluruh masyarakat khususnya Kecamatan Mekar Baru. Mari sama-sama kita laksanakan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya berjalan dengan lancar dan kondusif. Samping juga jangan lupa bayar pajak ya. Itu dia. Karena kembali lagi untuk masyarakat. Betul, karena pembangunan ulah poho mayar pajak. Ulah poho mayar pajak. Karena pembangunan ataupun program, kegiatan dan bantuan pun itu berasal dari pajak. Betul, dari masyarakat untuk masyarakat. Betul, karena ya pemerintah kan nggak punya uang kalau bukan dari masyarakat kan. Jadi jangan lupa bayar taat untuk membayar pajak. Ya, mudah-mudahan signifikan dengan peningkatan pajak dan juga PAD juga bisa meningkat anggaran pembangunan yang akan digelontorkan ke Kecamatan Mekar Baru. Dan tentu itu bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat ya Pak ya. Betul. Mulai dari perbaikan maupun penambahan infrastruktur dan lain sebagainya itu memang berasal dari masyarakat untuk masyarakat melalui pajak ya Pak. Iya betul. Luar biasa. Baik Pak Camat, terima kasih banyak. Ini kurang lebih kita sudah ngobrol selama 45 menit dan Handetolan tahu nggak sih tadi sebelum kita on air Pak Camat agak kaget, wah 30 menit nggak kelamaan nih. Ternyata nggak kerasa ya Pak Camat ya? Iya. Hampir 1 jam ya? Udah hampir 1 jam, 15 menit lagi mau tanggung nih 1 jam. Oke, Pak Camat, nanti kita mungkin bisa berjumpa kembali di lain waktu dan lain tempat. Mungkin bisa mampir ke podcastnya Kecamatan Mekar Baru ya, Andri coba-coba on air di sana. Boleh. Sekaligus tes mic di Kecamatan Mekar Baru, nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman Kecamatan Mekar Baru ya. Tes kulinernya juga ya. Tes kulinernya juga tadi apa Pak? Gerem asam bebek. Wah itu pakai
apa itu Pak? Itu bebek ya, bahan utamanya bebek ya. Bebek, daging bebek itu kita masak pakai rempah. Ada kuahnya. Waduh. Wih, mantap kan ya. Ini langsung ngiler nih. Makanan penutupnya juga ada namanya stop becek nih. Oh, waduh, itu dari bebek juga Pak? Stop becek. Nah, itu rahasia nanti. Rahasia, datang dulu aja gitu ya. Datang ke sana. Ini bahaya nih Handetolan ya. Bisa naik berat badan nanti kalau ke Mekarbaru. Oke, terima kasih juga teman-teman ya sudah ikut mendukung program kita pada pagi hari di Suara Bupati dan Parlementarian. Nantikan podcast ini juga ya Pak di channel YouTube-nya Kecamatan Mekarbaru. Andri pamit, Pak Camat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.